Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dalam mata pelajaran informatika fase D. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas masalah bab 2 tentang berpikir komputasional. Anak-anak, coba perhatikan pada video pembelajaran kali ini, yaitu dalam bab 2 berpikir komputasional ini tentunya akan tampil di layar, yaitu ada anak sedang berpikir, bertanya-tanya. Di sampingnya ada gambar laptop. Dalam gambar ini tentunya akan ada kaitannya tentang mata pelajaran informatika. Di mana kaitannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Apa itu berpikir komputasional? Apakah kalian pernah memikirkan perbedaan antara pembuatan biskuit atau kue yang dibuat di rumah masing-masing dan biskuit dalam kemasan dengan merek tertentu yang dijual di warung atau di toko swalayan? Nah, tentunya prosesnya itu berbeda. Tentang pembuatan kue yang dibuat untuk di rumah atau untuk keluarga, ataupun pembuatan kue yang dibuat untuk merek tertentu yang untuk dijual di warung atau di toko swalayan. Mari kita lihat sekilas perbedaan proses pembuatan biskuit tersebut. Loh, kok kenapa sih Pak segala biskuit? Baik, ini adalah sebagai contoh akan terjawab tentang masalah berpikir komputasional. Nah, jika kalian mau membuat biskuit atau kue untuk anggota keluarga di rumah yang terdiri atas 5 orang, kalian cukup membuat biskuit tersebut di dapur dengan peralatan yang ada di rumah. Coba kalian perhatikan gambar yang ada pada tampil video pembelajaran ini. Ya, pembuatan kue yang hanya untuk keluarga itu cukup di dapur saja dengan peralatan yang ada di rumah. Lanjut. Nah, lain halnya dengan beberapa ibu lain yang membuat biskuit dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu untuk dijual dan menjalankan usaha mikro kecil menengah atau disingkat UMKM. Ibu-ibu tersebut tentunya tidak membuat kuenya di dapur rumah yang kecil dengan peralatan seadanya, melainkan mereka memerlukan tempat dan beberapa peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang kalian gunakan untuk membuat kue di rumah. Untuk menjalankan UMKM, membuat dan menjual biskuit, ibu-ibu mengerjakan pembuatan biskuit tersebut bersama-sama. Nah, anak-anak, di sini sudah ada perbedaan dalam prosesnya, yaitu pembuatan kue untuk keluarga dengan pembuatan kue yang untuk dijual atau untuk menjalankan usaha mikro kecil menengah. Di mana perbedaannya? Perbedaannya dari tempatnya harus luas, lebih luas dari dapur. 1. Kedua, peralatannya pun harus lebih canggih. Nggak hanya peralatan ada yang di rumah saja.
Nah, di sini kita lihat tampilan gambar pada video pembelajaran kali ini. Di sana ada mesin. Kita baca, hal yang berbeda lagi terjadi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal dan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini yang sangat besar ya. Tentunya biskuit tersebut dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Ya kan? Kalian tahu kan? Mungkin kalau di rumah tidak perlu dikemas, jadi biskuitnya atau kuenya langsung dimakan sama anggota keluarga. Nah, hal yang berbeda ini terjadi lagi pada proses pembuatan biskuit yang ditujukan untuk diproduksi secara massal, luas, banyak, ya, yang sangat besar. Biskuit tersebut tentunya dibuat dan dikemas dengan mesin di pabrik. Coba perhatikan gambar kan? Jelas. Lanjut ya nak ya. Nah, dari berbagai cara pembuatan biskuit tersebut, untuk menyelesaikan masalah yang cakupannya kecil, yaitu membuat biskuit untuk 5 orang. Cara penyelesaiannya berbeda dengan cakupan masalah yang menengah, yaitu untuk UMKM, dan berbeda pula untuk cakupan masalah besar, yaitu untuk diproduksi massal setiap hari. Dalam kasus tersebut, makin besar cakupan permasalahannya, bantuan mesin makin diperlukan. Di dalam mesin tersebut terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip dengan manusia bekerja. Sederhananya, yaitu dalam topik ini kita dapat menyebut rangkaian komponen-komponen tersebut yaitu sebagai komputer. Paham ya? Jadi ada 3 proses yang berbeda dan cakupannya dari kecil, menengah, dan sangat besar. Bicara masalah komputer tadi, yaitu tentang komponen-komponen, tentunya komputer banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kehidupan atau membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang kita hadapi. Cara kerja komputer yaitu menyerupai cara kerja manusia. Pada proses pembuatan biskuit dengan alat apapun tentunya tetap diperlukan bahan dasar seperti tepung, margarin, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut yaitu dicampur dan diproses lebih lanjut. Nah, anak-anak yang Bapak cintai, tujuannya adalah pembuatan biskuit dari permasalahan tadi ya. Nah, sasarannya untuk keluarga, untuk ke warung, untuk massal yang setiap hari harus diproduksi. Ya, itu dari proses pembuatannya ataupun peralatan dan tempat sudah jelas berbeda-beda. Artinya apa? Setiap permasalahan yang kita selesaikan, ya, tentunya ada yang efisien dan ada yang efektif. Lebih jelasnya, Bapak akan buka apa itu tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Sekali lagi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai macam persoalan dengan cara yang efektif dan efisien. Apakah kalian tahu apa itu efektif dan apa itu efisien? Baik, Bapak akan jelaskan. Efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan.
menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Itu pengertian daripada efisien. Dan efektif artinya adalah efeknya, atau akibatnya, atau pengaruhnya, atau kesannya dapat membawa hasil, berhasil guna tentang usaha atau tindakan. Nah, itulah pengertian daripada efisien dan efektif. Nah, bicara masalah efisien dan efektif, kita akan kasih contoh. Sebagai contoh yaitu dalam proses pembuatan kue yang Bapak jelaskan tadi, pada bagian apa itu berpikir komputasional, jika seorang ibu ingin membuat 5 buah biskuit dan ia membuatnya dengan mesin pabrik yang seharusnya digunakan untuk membuat ratusan biskuit, prosesnya akan menjadi tidak efisien dan bahkan tidak efektif. Bayangkan, mau bikin kue untuk keluarga, dia harus menggunakan mesin pabrik. Ini sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak efisien karena penggunaan mesin menjadi berlebihan untuk kasus tersebut. Tidak efektif karena bisa saja yaitu dengan penggunaan mesin tidak ada biskuit yang bisa dihasilkan karena semua adonan biskuit menempel pada mesin tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan, informatika pada umumnya berusaha mencari solusi yang optimal, yaitu solusi yang efisien dan efektif. Anak-anak yang Bapak cintai, kembali lagi tentang masalah berpikir komputasional. Jadi, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Paham ya sampai di sini? Sebagai contoh lagi tentang berpikir komputasional, seumpama kalian diberi tugas oleh guru olahraga kalian, yaitu untuk mengumpulkan tugas gambar sepak bola. Ini banyak cara penyelesaian dari tugas tersebut atau persoalan tersebut. Mungkin ada siswa yang mencari koran bekas, yaitu koran-koran sport atau olahraga yang ada gambar sepak bolanya. Ini adalah salah satu penyelesaian persoalan. Nah, kan tadi dijelaskan jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, dengan cara mencari gambar di koran sport atau olahraga, itu adalah tidak ada pengembangan. Nah, jika dikembangkan, nanti akan terkait dengan komputer, yaitu dengan mata pelajaran informatika. Bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa mencari lewat Google. Kalian print out, kalian serahkan tugas itu kepada guru yang bersangkutan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah paham ya tentang masalah berpikir komputasional dalam bab 2 ini. Dan untuk selanjutnya atau untuk pertemuan berikutnya, kalian tunggu saja jadwal mata pelajaran informatika berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak akan menampilkan video pembelajaran pada materi berikutnya. Dan harapan Bapak dengan video pembelajaran ini, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh ataupun daring, semoga dapat kalian pahami apa yang Bapak jelaskan dalam video pembelajaran ini,
adapun kalian memang perlu bertanya tentang masalah bab yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini, kalian bisa ajukan pertanyaan tentunya di Classroom ataupun di WA Group. Nah, untuk tugas kalian, yaitu dalam pembahasan video pembelajaran kali ini, yaitu tentang bab 2 berpikir komputasional, Bapak minta kalian nanti tugasnya kumpulkan di Classroom. Ya, tugasnya kumpulkan di Classroom. Apa tugasnya? Yaitu kalian membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam materi video pembelajaran kali ini. Ya, nanti tugasnya dikumpulkan di Classroom. Nah, ini salah satu bentuk berpikir komputasional yang harus dikembangkan. Bagaimana cara membuat kesimpulan dalam video pembelajaran ini? Tentunya persoalan atau penyelesaian persoalan ini berbeda-beda di antara kalian. Dan jika kalian kembangkan, yaitu bisa melalui komputer ataupun HP kalian masing-masing. Ya. Baik anak-anak, sekali lagi tugas kalian adalah menyimpulkan video pembelajaran pada bab 2 kali ini. Pengumpulan tugas yaitu ada di Classroom. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang pembahasan materi bab 2 mata pelajaran informatika fase D. Adapun kesalahan ataupun kehilapan kekurangan tentunya datangnya dari Bapak sendiri, yang benar hanyalah milik Allah semata. Terima kasih atas perhatian kalian telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan kalian. Dan tetap berdoa agar mendapatkan kemudahan dalam meraih atau menuntut ilmu untuk masa depan kalian. Dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.